Nomor 4, nyanyian tambahan, Besar Anugerah. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin makin bertambah besar anugerah. Ku ada sebagaimana Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. 17 nyanyian tambahan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. 17. Dan tanah kering merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau.
rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah kuasa, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. 19 nyanyian tambahan walau 1000 rebah. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Si langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah
di sisi-Mu. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kor sekali lagi. Walau 1000 rebah di sisi-Ku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Puji Tuhan. Biarlah kita bergumul sampai menang. Bukan kita yang rebah, tapi biarlah musuh-musuh kita yang rebah. Tuhan memberikan kemenangan kepada kita semuanya dalam segala hal. Puji Tuhan. Kita melanjutkan dalam nyanyian tambahan. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harapan dan kuatkanlah. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harapan dan Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percaya, Dia tak tinggalkanku. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percaya, Dia tak tinggalkan. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harapan. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percaya, Dia tak tinggal. Sekali lagi. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih
sanggup percaya. Dia tak tinggalkanku. Percayalah, percaya. Dia tak tinggalkanku. Kau berfirman, apapun yang terjadi dalam hidupku, apapun yang terjadi dalam hidupku. Sambil bangkit berdiri. Pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagi Yesus, ku percaya pada. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagi firman-Mu Tuhan. Firman-Mu mampu menyucikan, mengubahkan kami sampai sempurna. Firman-Mu mampu menolong kami dari segala kemustahilan. Bukakan firman-Mu bagi kami semua pada pagi hari ini Tuhan. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri. Semua urapi untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata pagi ini, firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan ini sampai di hadirat-Mu. Benar-benar kami merasakan jamahan tangan-Mu, mujizat terjadi di tengah kami Tuhan. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati Tuhan. Kami berjuang semua untuk menyembah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama
Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita lanjut tadi kitab Keluaran pasal yang ke-13 tadi. Nah, tadi kita sudah membahas kita mengikut jalan Tuhan, hanya satu jalan yang Tuhan berikan, itulah jalan salib. Jalan salib, ya. Jalan Allah itu jalan salib, penamatan daging. Dalam perjalanan salib, Tuhan menyertai umat Israel dengan 3 perkara. Dalam perjalanan salib, Tuhan menyertai, jangan takut, ya. Dalam perjalanan salib, Tuhan menyertai umat Israel dengan 3 perkara. Nomor 1, yaitu di Keluaran 13 ayat yang ke-18. Nomor 1, Keluaran 13 ayat yang ke-18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Yang pertama, siap sedia berperang. Siap sedia berperang. Ini dalam perjalanan, siap sedia berperang. Siap sedia berperang. Ya. Siap sedia berperang. Artinya, siap sedia berperang. Artinya, ya, yang pertama, dalam 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Siap sedia untuk berperang. Ya. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ia berkenan kepada komandannya. Ya. Jadi ini siap sedia berperang sebagai seorang prajurit. Artinya, ya, siap di tempatnya masing-masing atau setia dalam jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Itu siap sedia berperang. Artinya pertama, siap di tempatnya masing-masing. Dari prajurit itu ada tempatnya masing-masing. Mungkin di bagian depan, di bagian sayap kiri, sayap kanan, di bagian belakang dan lain-lain. Siap sedia atau siap di tempatnya masing-masing sama dengan setia dalam jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Yang kedua, artinya siap sedia berperang, berada di bawah komando. Berada di bawah komando. Ya. Jadi siap pada tempatnya masing-masing, kedudukannya masing-masing, atau setia dalam jabatan pelayanan, sudah. Sebagai gembala siap, sebagai sangkur siap, musik siap, ya, semua siap. Nah, tapi juga harus berada di bawah komando, harus berada di bawah komando, mengikuti komando. Komando kita yaitu firman Tuhan atau firman pengajaran yang benar. Kepala itu komando. Komando kita adalah firman Tuhan, firman pengajaran yang benar. Sesuai komando, ya, tempatnya sudah benar, ya, siap sedia di tempatnya masing-masing. Tangan, kaki, kalau dalam tubuh, tangan, kaki. Kalau dalam jabatan, ya gembala, ya
ada sangkur, gukur, siap semua. Lalu tinggal tunggu komando. Jangan gerak sendiri-sendiri. Tunggu komando dari kepala. Komando yaitu firman Tuhan atau firman pengajaran yang benar. Ya, jadi pelayanan kita harus menurut kehendak Allah, firman Tuhan, bukan menurut kehendak diri sendiri, kehendak firman Tuhan. Ya, semua alat-alat tubuh ini tergantung kepala. Kalau gerak sendiri-sendiri, wah, bisa saling berbenturan. Ya, kaki bisa saling menjegal. Nah, harus ikuti komando dari kepala, dari firman pengajaran yang benar. Sekali lagi, jadi pelayanan kita harus menurut kehendak Allah, firman pengajaran benar, bukan kehendak diri sendiri. Nah, pelayanan mulai di dalam nikah, siap sebagai suami. Dalam nikah itu jabatannya suami, istri, anak, siap. Nah, tapi harus ikuti komando. Setia sebagai suami, setia istri, setia anak dalam jabatan. Karena tapi harus sesuai komando. Kalau tidak sesuai komando, wah, salah. Nanti contohnya suami kasar pada istri, salah. Istri melawan suami, salah. Nah, kalau menurut komando, suami mengasihi, istri tunduk, nah, menurut komando. Menurut firman pengajaran yang benar. Ya, semoga kita bisa mengerti. Jadi, jika pelayanan kita ditandai setia, tadi siap di tempat, prajurit itu tidak boleh kemana-mana, siap di tempat. Jika pelayanan kita ditandai dengan setia, siap di tempat, setia, dan sesuai dengan komando firman Allah, firman pengajar benar. Jika pelayanan kita ditandai dengan setia dan sesuai komando dari firman pengajaran benar, maka pelayanan kita berkenan kepada komandan, berkenan kepada Tuhan. Sehingga disebutkan tidak usah pusing urusan sehari-hari. Jadi kalau prajurit berperang, soalnya di medan perang dikirim kemana berperang, wah tidak ada yang pusing Pak, bagaimana istri saya, anak saya makan, tidak ada. Semua sudah diatur. Ya, semua sudah diatur. Jadi jika pelayanan kita ditandai dengan kesetiaan, setia, dan sesuai dengan komando firman Tuhan, firman pengajaran benar, sama dengan berkenan kepada Tuhan, maka urusan sehari-hari, urusan kehidupan kita sehari-hari adalah urusan Tuhan. Kita tidak usah pusing, tidak usah pusing. Ya? Maka urusan kebutuhan hidup kita sehari-hari, masa depan kita, semua urusannya Tuhan. Urusannya Tuhan. Tuhan yang mengurus. Kita tidak perlu pusing. Tidak perlu pusing. Oke? Nah, itu artinya. Semoga kita mengerti. Jadi dalam perjalanan salib itu selalu siap sedia berperang. Tinggal di tempat, setia dalam jabatan pelayanan karunia. Ini pagi ini kita berdoa supaya tetap setia. Nah, nanti di Empire sesuai jabatannya. Ayo. Setia, siap sedia, setia, dan menurut komando. Menurut komando. Semua pelayanan kita dalam nikah, dalam penggembalaan, antar perluan nanti di Empire. Menurut komando. Tidak berbenturan. Menurut komando. Taat pada pengajaran benar. Menurut pengajaran benar. Maka ini yang berkenan pada Tuhan. Urusan kebutuhan hidup kita sehari-hari sampai masa depan kita, urusannya Tuhan. Kita tidak usah urus, itu urusan Tuhan. Urusan kita berperang. Setia, sesuai komando. Taat, sesuai komando. Sudah itu aja. Urusan kebutuhan hidup sehari-hari, masa depan, itu urusannya komandan. Dan komandan tidak pernah menipu kita. Sehingga Tuhan memberkati. Yang kedua, dalam perjalanan salib Tuhan menyertai umat Israel dengan 3 perkara. 1, siap sedia berperang, 18. Yang kedua ayat 19, ayat yang ke-19. Keluaran 13 ayat yang ke-19. Keluaran 13 ayat 19. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini.
Nah ini, jadi Yusuf mati di Mesir, tapi dia berpesan, aku tidak mau di sini. Ya, tulang-tulangku bawa ke Kanaan. Ya, tidak mau tinggal di Mesir, di dunia ini. Bawa ke Kanaan. Itu Ustaz ya. Jadi kuburkan di Kanaan maksudnya. Tidak mau di Mesir, tidak mau tinggal di dunia, mau ke Kanaan. Jadi yang kedua, ya, Tuhan menyertai umat Israel dengan 3 perkara. Yang kedua yaitu tulang-tulang Yusuf. Nomor 1, siap sedia berperang. Yang kedua, tulang-tulang Yusuf. Membawa tulang-tulang Yusuf. Membawa tulang-tulang Yusuf. Ya. Tulang adalah kuasa kebangkitan. Tulang itu adalah kuasa kebangkitan. Ya. Tulang sama dengan kuasa kebangkitan. Itu tulang. Ya. Kemudian, nah, kalau kita lihat, ya, dalam kitab Kejadian ini tentang Yusuf, ya, menceritakan nenek moyang Israel. Dalam kitab Kejadian menceritakan tentang nenek moyang ini sampai kepada Yusuf ini nanti, ya. Yang pertama, nenek moyang Israel yang pertama Abraham. Yang pertama Abraham. Nenek moyang Israel yang pertama adalah Abraham. Itu gambaran Allah Bapa, sama dengan Allah Bapa. Abraham sama dengan Allah Bapa. Abraham sama dengan Allah Bapa. Ya. Itu sama dengan Tuhan, sama dengan Tuhan. Kemudian nenek moyang kedua adalah Ishak. Ishak sama dengan anak Allah, sama dengan Yesus. Ini nenek moyang bangsa Israel. Dalam kitab Kejadian menceritakan tentang nenek moyang bangsa Israel. Ya, dalam kitab Kejadian menceritakan tentang nenek moyang bangsa Israel. Yang pertama Abraham, Allah Bapa sama dengan Tuhan, sama dengan Allah Bapa sama dengan Tuhan. Yang kedua Ishak sama dengan anak Allah, sama dengan Yesus. Yang ketiga Yakub sama dengan Allah Roh Kudus, sama dengan Kristus. Kalau digabungkan itu menunjuk Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria surga. Itu nenek moyang bangsa Israel. Abraham, Ishak dan Yakub. Allah Bapa, anak Allah, Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria surga. Mempelai pria surga. Nah, Yusuf itu gambaran dari mempelai wanita surga. Ya, jadi ini nenek moyangnya 4 ini. Yang terutama Abraham, Ishak, Yakub, ini Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria surga. Kemudian Yakub anaknya adalah Yusuf. Yusuf ini dilahirkan di masa tua Yakub. Itulah gereja hujan akhir. Ini gambaran dari mempelai wanita surga. Jadi Yusuf dilahirkan pada masa tua Yakub. Yakub itu Roh Kudus di zaman akhir. Masa tua Yakub itu zaman akhir. Gerakan hujan akhir. Nah, itulah mempelai wanita Tuhan Yusuf. Gereja hujan akhir mempelai wanita Tuhan. Mempelai wanita Tuhan. Nah, sekarang tulang Yusuf. Tadi tulang itu kuasa kebangkitan. Saya kasih ayatnya supaya lengkap. Tulang itu sama dengan sekarang tentang tulang Yusuf. Tadi kan membawa tulang Yusuf. Kita belajar soal Yusuf dulu. Yusuf itu nenek moyang bangsa saya mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, itu Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria surga. Yusuf adalah dilahirkan di masa tua Yakub. Ini gereja hujan akhir. Gereja Roh Kudus hujan akhir. Sebagai gereja hujan akhir itulah mempelai wanita surga. Sekarang tulang Yusuf. Tulang itu kuasa kebangkitan. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 21. 2 Raja-Raja 13 ayat 21. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa. Lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa,
maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Jadi kena tulang, mayat bangkit bangun. Nah ini tulang itu kuasa kebangkitan. Tulang sama dengan kuasa kebangkitan. Nah tulang Yusuf apa? Mereka bawa tulang Yusuf dari Mesir ke Kanaan, siap sedia berperang, tapi juga membawa tulang Yusuf. Nah, tulang kuasa kebangkitan. Yusuf mempelai wanita. Jadi tulang Yusuf adalah kuasa kebangkitan dalam firman mempelai atau kabar mempelai. Kuasa kebangkitan dalam firman mempelai atau kabar mempelai. Itu tulang Yusuf. Kuasa kebangkitan dalam firman mempelai, kabar mempelai. Nah, Lempinel perhatikan Baik. Ya, Lempinel perhatikan. Kita semua perhatikan. Kalau mau ikuti jalan salib dari Mesir ke Kanaan, nah ini gerakan hujan akhir ini. Ya, gerakan pelayanan pembangunan tubuh. Nah, ini ada 3 perkara. 1, kita harus siap sedia berperang. Ya, siap. Jangan masih tidur, masih ini tidak boleh. Siap sedia berperang. Artinya siap di tempat masing-masing. Setia dalam jabatan pelayanan, siap dalam kedudukan. Setia dalam jabatan pelayanan karunia-karunia. Dan menurut komando, berada di bawah komando. Ya. Sesuai dengan menurut kehendak Tuhan. Pelayanan kita menurut kehendak Tuhan. Taat dengan pada kehendak Tuhan, pengajaran yang benar. Nah, maka itu yang berkenan. Kalau setia tambah taat sudah cukup. Urusan kehidupan sehari-hari, masa depan, urusannya komandan, urusannya Tuhan. Itu ya. Kita tidak usah pusing-pusing. Kalau yang kedua, membawa tulang Yusuf, kuasa kebangkitan dalam kabar mempelai. Kuasa kebangkitan dalam kabar mempelai. Dalam firman mempelai atau dalam kabar mempelai. Ya, semoga kita bisa. Ini bawa. Tujuannya apa? Ya, ke Kanaan itu gerakan pembangunan tubuh Kristus. Jadi membawa tulang ke Kanaan ini tujuannya yaitu untuk pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Untuk pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita surga. Nah itulah. Ya, kita bawa. Kita siap sedia melayani sesuai firman Allah, sesuai komando. Lalu kita bawa kabar mempelai. Nah ini tujuannya jelas. Untuk pembangunan tubuh Kristus. Atau mempelai wanita surga. Mempelai wanita surga. Itu tujuannya. Pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Atau mempelai wanita surga yang sempurna. Yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Siap menyambut kedatangan Yesus. Ini tujuannya. Jadi kemana-mana kita bawa kabar mempelai. Ke Medan, ke luar negeri. Tujuannya ini. Saudara bersaksi tentang kabar mempelai. Kepada orang berdosa, belum percaya Yesus, kita bersaksi kabar baik. Ayo percaya Yesus, diampuni, diberkati, diselamatkan. Tapi kepada orang-orang yang sudah percaya, sudah melayani Tuhan dan lain-lain. Ayo kita bersaksi kabar mempelai. Kuasa kebangkitan dalam kabar mempelai. Untuk apa? Membawa mereka masuk ke gerakan pembangunan tubuh Kristus sempurna. Tujuannya itu. Ya, kemana-mana kita bawa kabar mempelai. Tujuannya itu bukan cari uang, bukan. Tujuannya untuk pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Mempelai wanita sempurna yang siap menyambut kedatangan Yesus. Juga yang terdekat di Empire Palace. Ayo. Ini 2 ini. Diperhatikan. Siap sedia berperang, jangan tidak siap. Siap dengan jabatan masing-masing. Setia dalam jabatan pelayanan karunia Roh Kudus. Dan ikuti kehendak Tuhan. Menurut kehendak Tuhan. Komandonya Tuhan. Jangan komando sendiri-sendiri. Sana ini benturan. Menurut komando Tuhan. Kehendak Tuhan. Nah, urusan kehidupan sehari-hari. Urusan biaya dan lain-lain. Itu urusannya Tuhan. Amin. Tidak usah pusing kita. Itu urusannya Tuhan. Yang penting kita siap berperang. Ditambah membawa tulang Yusuf. Kuasa kebangkitan dalam kabar mempelai. Supaya tujuannya jelas. Tujuannya jelas. Tadi kerjanya jelas. Setia, jabatannya jelas. Ini sesuai firman, sesuai komando, jelas kerjanya.
Nah, maka semua urusan kebutuhan sehari-hari urusan Tuhan. Sekarang membawa kuasa kebangkitan. Itu tujuannya jelas. Yaitu untuk pembangunan tubuh. Bukan cari uang, cari ini. Bukan. Untuk pembangunan tubuh Kristus sempurna. Mempelai wanita yang sempurna. Nah, tadi disebutkan Yusuf berkata tadi dalam Keluaran. Tadi kembali ke Keluaran pasal yang ke-13. Ya, kalau kamu membawa tulang-tulangku keluar, tentulah ya di dalam Keluaran 13 ayat yang ke-19, Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Jadi dua kalimat ini, Allah mengindahkan kamu, kamu bawa tulang-tulang. Kalau kita bawa tulang-tulang, Allah mengindahkan kita. Amin. Nah, itu bawa. Saudara, jadi jika ada tulang Yusuf, Tuhan mengindahkan bangsa Israel. Artinya sekarang, saudara, kalau kita membawa firman mempelai, ya, firman mempelai atau kabar mempelai ini, maka Tuhan selalu memperhatikan kita dan membuat semua indah, mengindahkan. Mengindahkan itu memperhatikan dan juga membuat semua indah pada waktunya. Lempinal perhatikan, ya. Jangan lepas tulang Yusuf. Jangan ganti dengan ajaran lain. Wah, sulit mungkin baru merintis, wah keluar semua tidak kuat, ya lebih baik yang lain jangan. Tunggu saja. Asal kita tidak emosi, kita menyampaikan firman sungguh-sungguh, tunggu saja. Di mana ada tulang Yusuf, Tuhan mengindahkan Israel. Sekarang kalau kita membawa kabar mempelai sidang jemaat juga, pegang teguh. Ya, bawa tulang Yusuf, pegang teguh kabar mempelai. Taat pada kabar mempelai, beritakan kabar mempelai ini. Sudah, Tuhan memperhatikan dan mengindahkan. Menjadikan semua indah pada waktunya. Nah itulah. Ini dua, masih kurang satu terakhir. Jadi yang pertama, siap sedia berperang menurut komando, urusannya kebutuhan sehari-hari, masa depan urusan Tuhan. Di empire urusan dana dan urusannya Tuhan. Yang kedua, bawa tulang Yusuf, Tuhan mengindahkan. Memperhatikan semua dan membuat semua indah pada waktu. Yang ketiga, sekarang. Sebentar. Jadi yang dipercaya untuk mendapatkan kuasa kebangkitan dalam kabar mempelai ini adalah orang yang taat dengar-dengaran. Itu aja. Yang dipercaya untuk mendapatkan kuasa kebangkitan dalam kabar mempelai adalah orang yang taat dengar-dengaran. Taat dengar-dengaran. Orang yang taat dengar. Sebab pelayanan kabar mempelai ini, pelayanan di kebun anggur, kabar mempelai bukanlah perkataan, tapi perbuatan. Tapi perbuatan. Tidak banyak berkata-kata, tapi perbuatan. Jadi sebab pelayanan di kebun anggur, di kabar mempelai ini, pengajaran mempelai, bukanlah perkataan, tapi perbuatan. Taat dengar-dengar. Ini yang dipercaya nanti. Ada kuasa kebangkitan dalam firman mempelai, kabar mempelai. Banyak orang menyalahkan pengajaran. Waduh, pengajaran keras, orang pergi merosot, pelayan. Bukan pengajarannya yang salah. Sikap kita tidak taat. Kalau kita sendiri tidak taat, kita memberitakan firman, tidak ada kuasa. Kita dulu taat, baru beritakan firman, ada kuasa kebangkitan. Amin. Kita sendiri mengalami kuasa kebangkitan. Orang yang menerima ini, kabar mempelai juga mengalami kuasa kebangkitan. Nah ini nanti di Empire Village Ayu. Kita dulu taat dengar-dengaran pada kabar mempelai. Maka orang lain, kita menerima kuasa kebangkitan. Orang lain juga. Kalau dia terima kabar mempelai, ada kuasa kebangkitan. Dia pulang ke pelayanannya, ada kuasa yang dia bawa dari Tuhan. Nah itulah tujuannya. Semoga kita mengerti. Yang ketiga, ayat 21-22. Jadi 3 perkara yang diberikan Tuhan dalam perjalanan salib dari Mesir menuju Kanaan. Ini gerakan hujan akhir sekarang.
Ya. Kembali ke Keluaran pasal yang ke-13 ayat 21 dan 22. Keluaran 13 ayat 21 dan 22. Keluaran 13 ayat 21 dan 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa. Jadi yang ketiga, dalam perjalanan salib Tuhan menyertai bangsa Israel yang ketiga dengan tiang awan dan tiang api. Itu kuasa Roh Kudus juga. Nah, 2 kali ini, 2 season menunjuk pada kebutuhan kita, yaitu kuasa Roh Kudus. Tadi roh kemuliaan tadi Shekinah glory, sekarang dalam wujud tiang awan dan tiang api. Tiang awan dan tiang api. Tiang api dulu. Tiang api ini bekerja pada malam hari. Untuk apa? Jadi kalau malam hari di padang gurun kan tidak ada listrik. Tidak ada ini semua. Ya, tiang api bekerja di malam hari. Untuk apa? Yang pertama, memberikan terang. Karena gelap padang gurun. Kalau malam gelap sekali padang gurun. Jadi untuk apa tiang api? Tiang api bekerja pada malam hari untuk pertama memberi terang. Memberi terang. Sehingga kita tidak bisa tersandung. Biarpun malam hari kalau ada terang tidak bisa tersandung. Di padang pasir itu ada batu-batu dan lain, tidak bisa tersandung. Nah ini kuasa Roh Kudus, tidak bisa tersandung kita. Jalan terus. Ya, jangan mau tersandung, jangan mau jatuh. Ya, tidak bisa tersandung, apalagi jatuh. Tidak bisa, ada terang. Nah ini kalau tidak ada Roh Kudus, dagingnya selalu tersandung. Dikit-dikit, aku tidak mau melayani lagi. Apa aku dibeginikan? Nah, jatuh juga, ya, jatuh tinggalkan pelayanan, jatuh dalam dosa dan lain. Nah ini, tapi kalau ada terang tidak bisa. B, kedua, memberikan kehangatan. Padang gurun kalau malam sangat dingin. Padang gurun kalau malam sangat dingin, memberi kehangatan supaya kita tidak dingin, tidak bosan, tidak jenuh, tidak loyo, itu kendur. Nah ini memberi kehangatan selalu, memberi kehangatan, tidak dingin, tidak bosan dan lain-lain. Kemudian memberikan energi, panas itu memberi energi, memberikan kekuatan, ya kekuatan baru supaya kita tidak lemah, tidak lengah, tidak kecewa, tidak putus asa, tetap melayani Tuhan. Tetap dalam gerakan melayani Tuhan, gerakan pembangunan tubuh Kristus. Nah, inilah tiang awan, tiang api. Bekerja pada malam hari, tiang api itu kuasa Roh Kudus bekerja. Memberikan terang untuk menghadapi kegelapan. Supaya tidak tersandung, tidak terjatuh dalam dosa dan lain-lain. Memberikan kehangatan supaya tidak dingin rohani. Ya, tidak bosan, tidak durhaka. Dingin rohani itu durhaka juga. Bosan pada perkara rohani, durhaka juga. Nah itu. Kemudian memberikan energi, kekuatan baru. Supaya tidak lemah, tidak lengah, tidak kecewa, tidak putus asa. Tetap mengikut melayani Tuhan. Sampai Tuhan datang. Tetap. Ini kekuatan ekstra dari Roh Kudus. Kemudian tiang awan. Itu tadi tiang api. Sekarang tiang awan bekerja di siang hari. Ada awan. Selalu ada awan di siang hari. Ya, tiang awan bekerja di siang hari. Untuk melindungi dari panas terik matahari. Untuk melindungi dari panas terik matahari. Ya, bermacam-macam pencobaan dan lain. Terik matahari. Bermacam-macam pencobaan. Jadi kalau siang padang gurun ini panas sekali, tidak ada payung. Ya, kalau ada payung berapa payungnya itu? Ya,
berapa ratus ribu. So, ya. Tidak ada payung, langsung Tuhan kasih tiang awan. Amin, suku. Nah ini, untuk melindungi dari panas terik matahari, pencobaan di segala bidang di padang gurun dunia ini dilindungi oleh Tuhan dari panas terik matahari, pencobaan. Nah itu tiang awan. Jadi kalau digabung sekarang kegunaan tiang awan, tiang api. Ini kegunaan Roh Kudus. Kegunaan tiang awan, tiang api, kegunaan Roh Kudus. Yang pertama, nah, tadi masing-masing ya, gunanya tiang api bekerja di malam, ya, memberi hangat dan lain-lain, memberi terang, beri kekuatan. Malam itu lemah, diberi kekuatan. Nah ini sekarang ini jam sudah malam, sudah pagi, nah, lemah, luyuh, diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Amin, diberi kekuatan. Kemudian tiang awan siang hari, supaya melindungi dari terik matahari, pencobaan-pencobaan. Kalau digabung sekarang kegunaan tiang awan dan tiang api, yang pertama tiang awan dan tiang api. Kalau malam dingin, kalau siang sangat panas, malam sangat dingin. Jadi perbedaan suhunya itu terlalu tinggi. Kalau siang terlalu panas, kalau malam terlalu dingin. Terus kalau batu ada batu memuai kalau siang, malam mengkerut. Memuai, mengkerut, hancur, semua hancur di padang gurun. Batu-batu jadi pasir, hancur. Jadi ini yang dilindungi. Jadi kegunaan tiang awan, tiang api, tiang awan dan tiang api melindungi kita dari kehancuran di dunia. Ya, melindungi kita dari segala kehancuran di dunia. Kalau ada kuasa Roh Kudus, maka pelayanan kita, nikah kita, ekonomi, semua masa depan tidak hancur. Tidak hancur. Ya, kalau ada kuasa Roh Kudus, maka pelayanan kita, nikah kita, pekerjaan kita, studi kita, kesucian kita tidak hancur. Pelayanan tidak hancur. Amin, cukup? Tidak hancur. Tidak ada kehancuran. Ya, semoga kita bisa mengerti. Tidak hancur. Ini yang menahan adalah Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, melayani itu hancur. Ekonomi hancur. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada kekuatan, sulit sekarang. Biar kita bergantung pada tiang awan. Kita hancur, buah nikah hancur kalau tidak ada Roh Kudus. Daging ini hancur. Daging ini seperti tongkat. Kayu yang mati sudah tongkat, tidak ada akar. Ya, kalau kena panas dingin hancur. Batu aja hancur, apalagi tongkat. Hancur lebur. Butuh Roh Kudus malamnya. Supaya tidak hancur. Ya. Kemudian yang kedua. Nah, tiang awan dan tiang api menjadi penunjuk arah jalan. Jadi di padang pasir kompasnya sulit. Ya. Nah, jadi yang menunjuk kalau siang hari awan, ikuti awan itu aja. Awan belok ke sana ya belok, ikuti, itu penunjuk arah. Kalau malam tiang api, kalau siang tiang awan. Kalau malam tiang api jalan kemana diikuti itu. Petunjuk, ya, penunjuk arah jalan. Jadi Roh Kudus memimpin kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Perjalanan salib. Roh Kudus memimpin kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Perjalanan salib. Supaya kita tidak tersesat, tetapi mencapai tujuan akhir. Kanaan samawi. Kerajaan surga yang kekal. Supaya tidak tersesat. Supaya kita tidak tersesat, tapi mencapai tujuan akhir, yaitu Kanaan samawi. Kerajaan surga yang kekal. Ini kegunaan tiang awan. Masing-masing ada kegunaannya. Tapi kalau digabung, ini panas dingin, ini kehancuran kita dicegah kalau ada Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus tidak tersesat. Tidak tersesat. Diarahkan yang jelas. Diarahkan. Jangan bekerja dengan daging. Tersesat. Jangan bekerja dengan daging. Hancur. Hancur. Dengan Roh Kudus. Mohon Roh Kudus. Ya. Bekerja dalam nikah, dalam pelayanan, dalam ini. Aktivitas kalau tidak ada Roh Kudus hancur. Tidak ada Roh Kudus tersesat semua. Perjalanan hidup kita tersesat.
Ya, tersesat. Semoga kita bisa mengerti. Yang terakhir, saku, tiang awan, tiang api, Roh Kudus ini saku, mengubahkan kita. Mengubahkan kita ke arah yang lebih baik. Tadi kalau dunia ini hancur. Ya, panas, dingin, panas. Tapi kalau Roh Kudus mengubahkan kita ke arah yang lebih baik, mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Manusia rohani. Mulai dari kuat dan teguh hati. Nah, kuat, tidak hancur, tidak tersesat, tidak jatuh dalam dosa. Kuat, teguh hati. Nah, ini tiang awan, tiang api, Roh Kudus. Saudara, ini mengubahkan kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Justru lebih baik terus kalau ada Roh Kudus, bukan kehancuran, lebih baik. Mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus, yaitu kuat, teguh hati. Kuat, teguh hati. Saudara, kuat, teguh hati. Semoga kita bisa mengerti. Kuat dan teguh hati. Itu kita tidak kecewa, tidak putus asa. Saudara, kuat, teguh hati. Tidak pernah kecewa, tidak pernah putus asa, tidak pernah tinggalkan Tuhan. Tetap mengucap syukur pada Tuhan. Tetap berkobar-kobar, setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Saudara, tetap. Nah, ini semuanya tetap kuat, teguh hati. Tetap pegang pengajaran yang benar, taat dengar-dengaran, kuat, teguh hati. Itu manusia rohani seperti Yesus. Tetap pegang pengajaran yang benar, taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Tetap menyembah kepada Tuhan. Hanya berharap Tuhan. Harap menyembah Tuhan. Berharap. Maka saat kita menyembah, kita bahagia di tengah penderitaan tadi. Nah, ini orang kuat, teguh hati. Saudara, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan, menghadapi apapun. Nah, kita tetap mengucap syukur, tetap setia berkobar melayani Dia. Tetap pegang pengajaran yang benar, taat dengar-dengaran apapun resikonya. Nah, tetap menyembah Tuhan, percaya, berharap Tuhan. Hasilnya yaitu kita bahagia di tengah penderitaan. Itu ada Roh Kudus. Bahagia di tengah penderitaan. Mungkin orang lain sampai bilang, aduh kasihan deh ya. Sampai begitu ya, malah ini Tuhan. Sampai hancur-hancuran, sampai gini. Tapi kita bahagia. Ini tidak bisa diterangkan dengan kata-kata. Semoga menjadi pengalaman hidup. Orang lain sudah, kasihan. Waduh, sampai begitu. Tapi kita bahagia. Bahagia dalam penderitaan. Bahagia dalam penderitaan. Saja kita menyembah Tuhan. Dan Tuhan pasti sanggup, masih sanggup. Nah, itu. Kalau kita percaya berharap Dia seperti Sadra, Mesa, Abednego, Daniel, masukkan lubang singa, tetap menyembah Tuhan. Sadra, Mesa, Abednego, masukkan api yang dipanaskan 7 kali, tetap menyembah Tuhan. Dan Tuhan pasti sanggup dan masih sanggup. Amin, saudara, untuk mengadakan mujizat bagi kita sekalian. Untuk menolong kita, untuk menyelesaikan segala masalah kita. Saja, Tuhan pasti sanggup, masih sanggup. Saja, Tuhan pasti sanggup masih untuk menolong kita, menyelesaikan masalah. Bahkan sampai menyempurnakan kita. Tuhan pasti sanggup, masih sanggup untuk menyempurnakan kita. Jika Dia datang kembali kedua kali, kita akan bersama Dia untuk selama-lamanya. Ayo, jadi season kedua masih butuh Roh Kudus supaya kuat, teguh hati. Kuat, teguh hati. Menghadapi apapun, kita kuat, teguh hati. Padang pasir ini panas, dingin, hancur di dalamnya, tersesat, banyak orang tersesat. Saudara, di padang pasir dunia banyak tersandung, banyak jatuh di padang pasir dunia, banyak kena pencobaan. Ayo, kalau ada Roh Kudus, saudara, kalau ada Roh Kudus betul-betul tiang awan, kita tidak hancur, kita tidak tersesat, tapi kuat, teguh hati selalu. Amin. Kuat, teguh hati. Tetap menyembah Dia. Ayo, jangan tidur, menyembah.
Kalau ada Roh Kudus, kuat teguh hati apapun. Jangankan cuma ngantuk. Dimasukkan lubang singa, dimasukkan api, tetap menyembah Tuhan. Amin. Apalagi cuma melawan kantuk, tidak ada artinya. Capek tidak ada artinya kalau ada Roh Kudus. Amin. Singa lapar tidak ada artinya. Api dipanaskan 7 kali tidak ada artinya. Apalagi cuma capek tidak tidur siang tadi. Capek tidak ada artinya. Roh Kudus bisa tolong kita. Kita tetap kuat teguh hati. Ya, Tuhan memberkati kita. Serahkan. Saya percaya Tuhan, kita percaya Tuhan. Semua serahkan kepada Dia. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Yuk, yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja, spon-spon dibagikan. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percaya, Dia tak tinggal. Dengan sekali lagi kita sembah Dia. Apapun yang kita hadapi, persoalan pribadi, keluarga, mungkin mereka tidur, biar kita berdoa, kita bergumul semuanya. Percaya, yakin, kuat teguh hati, sembah Dia. Sekali lagi sampai mantap. Sekali lagi. Bergumul semua. Kaum muda bergumul juga. Semua bergumul. Yakin Dia masih pasti dan masih sanggup. Kita sembah Dia. Haleluya, haleluya,
Haleluya, haleluya. Bergumul melawan ngantuk. Kalau menang kita bergumul, menang dalam pergumulan, melawan apapun juga. Melawan singa yang lapar, melawan api yang dipanaskan 7 kali, apapun. Kita menang bersama Tuhan. Haleluya. Kuat teguh hati. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau pasti sanggup, masih sanggup Tuhan memberi kemenangan, menolong kami, mengangkat kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa. Haleluya, 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 haleluya. Naungi kami dengan tiang awan, tiang api Tuhan. Ya laga, ya laga. Tidak mampu di padang gurun dunia, tidak mampu dalam pelayanan kegerakan hujan air, pembangunan tubuh. Banyak menghadapi sandungan, kehancuran Tuhan, kedinginan dan lain-lain. Naungi dengan tiang awan, tiang api. Ya laga, ya laga, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Oh, haleluya, 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 haleluya. Ya laga, ya laga. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Tuhan. Ya laga, ya laga, ya laga, ya laga. Haleluya, haleluya. Ya laga, ya laga. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa,
Kuatkan oleh Roh-Mu Tuhan, kuatkan teguhkan kami Tuhan. Ya Naga, ya Naga, ya Naga, ya Naga, ya Naga. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuatkan oleh Roh-Mu Tuhan. Ya Naga, ya Naga, ya Naga, ya Naga, ya Naga, ya Naga. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Nasa, ya Nasa, ya Naga, ya Naga, ya Naga, ya Naga. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Naga, ya Naga, haleluya, 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 haleluya. Ya Naga, haleluya, haleluya. Ya Naga, haleluya, haleluya, haleluya. Ya Naga,
Kami menyembah-Mu. Kuatkan oleh Roh-Mu. Engkau pasti dan masih sanggup, Tuhan. Ya naga, ya naga. Kuatkan Roh Kudus, kuatkan kami Roh Kudus. Dalam perjalanan etapa yang terakhir, kuatkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Nabi, ya Nabi, kami tak mampu. Haleluya. Haleluya. Ya naga, ya naga, ya naga, ya naga. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Oh, kami menyembah. Ya nasa, ya nasa. Kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Ya naga, ya naga. Haleluya. Ya naga. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya nasa. Haleluya. Kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Ya naga, ya naga. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya.
Kami tidak mampu Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Yalaga, yalaga, yalaga. Kami tak mampu, kami berserah Tuhan. Kuatkan, teguhkan kami. Haleluya. Roh Kudus, kuatkan, teguhkan kami. Kami berkemenangan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Nasa. Ya Nasa. Haleluya. 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 Engkau baik bagi kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya Nasa. Ya Nasa. Kami menyembah. Haleluya. 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 Ya Nasa. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kuatkan, teguhkan kami oleh Roh-Mu Tuhan. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak mundur setapak pun Tuhan. Haleluya. 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 Yalaga, yalaga. Yalaga, yalaga. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Yalaga. 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 Yalaga.
Haleluya. Hanya Engkau kuatkan, teguhkan kami. Bahagia dalam penderitaan hanya menyembah Engkau. Haleluya. 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 Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Kami menyembah. Kami menyembah. Haleluya. Haleluya. Kuatkan kami menyembah-Mu. Kuatkan Tuhan, Engkau pasti dan masih sanggup Tuhan. Ya Lawasa, ya Lawasa. Ya Lawasa. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya laga, ya laga. Ya laga. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Kau persiapkan kami di perjalanan di padang gurun. Dalam gerakan hujan akhir Tuhan. Tiang awan, tiang api menolong kami, kuatkan, teguhkan. Haleluya. 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 Belas kasih-Mu. Mujizat-Mu terjadi Tuhan. Haleluya. 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 Ya laga, ya laga, ya laga. Roh Kudus kuatkan kami. Haleluya. Haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga. Haleluya. 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 Ya Lawasa. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kuatkan, teguhkan kami. Oh, haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Oleh Roh-Mu ya Tuhan, kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Sambil bangkit berdiri, kuatkanlah. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Dengan tundukkan kepala. Sekali lagi, haleluya. Kalau mau mengangkat dua tangan, kuatkan saya Tuhan. Di padang gurun dunia, Engkau pasti sanggup, masih sanggup Tuhan. Haleluya, angkat dua tangan menghadapi apapun juga. Haleluya, haleluya. Biar ribut keras datang, Tuhan pasti sanggup, masih sanggup. Biar ribut keras datang, sekali lagi kita sembah Dia.
Haleluya, kita sembah dia. Haleluya, 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 haleluya. Yalaka, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Yalaka, 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 haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu. Haleluya, 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 haleluya. Yalaka, 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 yalaka. Kami menyembahmu Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Yalaka, 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 yalaka. Haleluya, kuatkan kami Tuhan. Engkau pasti sanggup, masih sanggup Tuhan, mengadakan mujizat di tengah kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yalaka, yalaka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan, terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Yang menghadapi padang gurun ini, tiang awan, tiang api yang melindungi kami Tuhan. Kuat teguh hati selalu dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dalam penggembalaan kuatkan, teguhkan hati kami. Tidak diombang-ambing suara asing Tuhan, tetap mendengar suara Gembala Agung. Terima kasih, terima kasih. Gembalakan kami baik di sini, di WR Supratman 4 Surabaya Jalan Suprapto Medan, baik di dalam negeri, luar negeri, semua baik di Jatibasar, semua Tuhan. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa uluran tangan-Mu, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, membimbing kami hidup benar, suci, dan sempurna. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan Tuhan. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali, jiwa baru pertambahkan. Gembalakan kami, pakai kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Yang belum tekun dalam 3 macam ibadah, tarik Tuhan. Yang sudah tekun, berikan ketaatan, jangan menyelundup seperti Yudas. Terima kasih Tuhan. Engkau mempercayakan kepada kami, oh Tuhan, pelayanan di Empire Palace. Engkau tolong juga dari Malang, Surabaya, semua gerakkan Tuhan. Anak-anak-Mu, sangkur, musik, semua grup kur, semua sidang jemaat tidak ketinggalan semua Tuhan. Untuk bisa masuk dalam pembangunan tubuh-Mu Tuhan. Engkau yang menggerakkan, Engkau yang menolong semua. Tidak ada yang terhalang Tuhan, tolong. Pergumulan dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun, buka jalan. Pergumulan dalam nikah, rumah tangga satukan. Arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna. Nikah belum menyatu, belum benar, belum bahagia. Engkau jamah sebelum Kau datang. Kau mudah sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik. Yang satu dalam pengajaran, Engkau tolong kiranya Tuhan. Oh ibu-ibu yang hamil, beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak, beri keturunan. Keluarga yang merindu anak, keturunan, buka jalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Tolong semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pergumulan hidup sehari-hari, kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu, berkati semua. Apa yang diusahakan kerjakan. Buka jalan semua Tuhan. Tolong utang piutang, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah. Buka jalan semua. Engkau tolong Tuhan. Yang mencari pekerjaan, buka jalan. Jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah, kuliah, beri hikmat, akal budi, pertolongan. Menghadapi UNAS besok, SMP, tolong kiranya. UTS Tuhan, Engkau tolong skripsi, tesis, disertasi, gelar profesor, tolong semua lulus dengan baik. Nama-Mu dipermuliakan. Tolong semua Tuhan. Engkau berkemurahan, Engkau berbelas kasihan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Pergumulan dalam sakit penyakit, ampuni. Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil di sini, di jalan WR4 Surabaya, di Medan, di mana-mana semua, ampuni kami. Baik Robert yang masih di rumah sakit, Engkau jamah juga, ampuni kami. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit kami usir dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa, bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi. Anak Grace juga, Engkau tolong semua. Mohon kemurahan-Mu. Sehat kuat kami semua.
panjang umur bisa melayani-Mu sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur kepada-Mu Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang lain Kau beri kemenangan. Selamatkan, sempurnakan. Renovasi gereja ini Tuhan. Perluasan juga di WN4 sudah kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar buka firman, buka jalan semua. Engkau tolong banyak jiwa-jiwa dituai dalam pengajaran-Mu. Pakai kami menjadi saksi-Mu. Terima kasih. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong kiranya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu juga. Engkau memberkati sidang jemaat, tolong semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Demikian juga Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu, belas kasih untuk di Empire Palace. Engkau tolong kiranya buka firman, buka jalan semua. Engkau tolong di mana-mana juga kunjungan-kunjungan, tolong semua buka firman, buka jalan dalam negeri, luar negeri. Nama-Mu dipermuliakan. Penyebaran firman lewat kaset, DVD, siaran langsung, siaran tunda, radio, video, internet, majalah mana dalam bahasa Indonesia, Inggris, semua diurapi oleh Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dituai dalam pengajaran. Oh, hari-hari ini masuk dalam pembangunan tubuh-Mu, baik dalam negeri, luar negeri. Engkau tolong semua. GPT Pusat Pengurus beri takut akan Tuhan. Jujur dalam pengajaran benar dalam segala hal. Kami rindu satu dalam pengajaran, satu dalam tata cara ibadah. Kami kembali pada kesatuan untuk kemuliaan nama-Mu. Lempinan Kristus ajaib yang sudah lulus, kuatkan dalam pengajaran benar, dalam pelayanan, dalam perintisan. Yang di sini beri ketaatan. Oh, kerendahan hati Tuhan. Yang akan datang, Kau buka firman, Kau menyeleksi, Engkau yang menolong semuanya. Terima kasih, syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, banyak permohonan kami, Engkau yang dengar semua, Engkau tolong semua Tuhan. Keluh kesah kami, Engkau yang tolong semua Tuhan. Bagi keluarga kami masing-masing, Engkau tolong Tuhan. Semua masalah, tolong keluarga Pardede juga satukan dalam pengajaran benar. Masalah Engkau tolong semua, kami serahkan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu, Engkau tolong semua. Terima kasih. Jika ada yang harus pulang, Engkau jaga lindungi. Setai di dalam kota, di luar kota semua Engkau lindungi. Mohon kemurahan-Mu. Yang tinggal beri kekuatan dalam season ketiga. Engkau tolong kami. Terima kasih Tuhan. Engkau dengar seru doa kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Sebelum kita selesai, sekali lagi angkat dua tangan. Kuat teguh hati, berseru kepada Dia. Jangan putus asa, jangan ragu-ragu. Haleluya, 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 haleluya. Dengar seru doa kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya laka, ya laka, ya laka, ya laka, ya laka, ya laka. Terima kasih Tuhan. Engkau sanggup, Engkau pasti sanggup, masih sanggup untuk menolong kami, mengadakan mujizat. Terima kasih, turunkan tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. 3/4 dimulai. Tuhan memberkati.